Hai 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 Sobat Unjapedia. Mengabdi pada negeri itu harus ya. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki inovasi dan ide kreatif untuk bersumbangsih pada kemajuan dan pembangunan bangsa. Salah satunya dilakoni oleh belasan mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi ini. Melalui program inovasi desanya, mereka mengimplementasikan solusi kebutuhan para petani dan rumah tangga, membuat pupuk menggunakan teknologi dan bahan ramah lingkungan. Ingin tahu seperti apa produknya? Simak Unjapedia berikut ini ya. Latar belakang kami melakukan program inovasi desa di Desa Sitirik, Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi, terkhususnya di kelompok tani Tanjung Harapan, ialah kami telah melakukan observasi sebelumnya di Desa Sitiris. Terdapat bahwasanya petani-petani di desa ini, terkhususnya petani padi sawah di Tanjung Harapan, banyak menggunakan pupuk kimia. Dengan demikian, kami sebagai mahasiswa Universitas Jambi melakukan program inovasi desa di desa ini dengan mengangkat program yang pertama itu pembuatan pupuk dasar jadam atau JMS, Jadam Microorganism Solution, dan juga pembuatan pupuk dasar serbuk kayu, yang dimana seperti kami ketahui sebelumnya di desa ini banyak pembuatan somel atau kayu untuk pembuat bangunan rumah. Jadi banyak menghasilkan serbuk kayu yang dapat kita gunakan sebagai pupuk dasar. Program Inovasi Desa Agriculture Angus Club Desa Sitiris ini beranggotakan 15 orang dalam satu tim, yang mana seluruh anggotanya merupakan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Kegiatan ini merupakan program yang didukung oleh Universitas Jambi melalui program Inovasi Desa, yang dimana mahasiswa dan mahasiswinya akan terkompres secara otomatis tanpa melakukan perkuliahan reguler, dan juga akan mengkonversi nilai KKN pada semester 7. Pasar sasaran kami terkait pemasaran pupuk organik cair atau jadam, dan juga terkait pupuk serbuk kayu ialah terkhususnya warga Desa Sitiris terlebih dahulu. Karena apabila pupuk ini laris di pasaran Desa Sitiris ini, maka selanjutnya akan dilakukan pengembangan untuk pemasaran ke luar Desa Sitiris. Filosofi dari logo yang kami sendiri itu kami ambil berdasarkan dari program inovasi desa kami, yaitu dengan judul Implementasi Smart Farming berbasis LAISA, Law External Input Sustainable Agriculture, dan Digital Marketing pada padi sawah. Nah, untuk filosofinya di bagian atas itu ada Smart Farming yang mengartikan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi dengan menggunakan itu kami mendapatkan hasil yang efisien serta meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan bagi pertanian. Nah, yang di bagian bawah itu ada padi. Padi itu menggambarkan adalah komoditi yang ada di Desa Sitiris. Nah, untuk yang di bagian bawah lagi itu ada tangan daun. Tangan daun ini dia melambangkan sebagai hubungan antara petani Desa Sitiris dan kami sebagai mahasiswa dari program inovasi desa ini. Untuk di bagian bawah sekali itu juga ada jaringan pemasaran. Nah, jaringan pemasaran ini kami membantu para petani untuk memasarkan hasil dari hasil pertanian mereka. Nah, untuk di bagian atas ada yang berwarna hitam, itu ada rumah produksi. Nah, kami sebagai naungan dari program inovasi desa menaungi para petani yang ada di Desa Sitiris. Produk yang kami hasilkan dari program inovasi desa ini itu ada dua produk. Yang pertama itu ada pupuk JMS atau Jadam Microorganism Solution, dan yang kedua itu ada pupuk serbuk kayu. Nah, untuk kedua produk ini kami pasarkan melalui website yang sudah kami bikin, yaitu dengan judul website Sitiris Farmers Marketplace. Nah, di dalam website inilah akan kami pasarkan dua produk ini dengan harga yang pertama. Untuk produk JMS sendiri itu kami pasarkan 1 liter produk JMS dengan harga 30.000, dan untuk pupuk serbuk kayu kami hargakan dengan 2 kg pupuk serbuk kayu itu seharga 20.000.
pembuatan pupuk JMS sendiri atau Jadam Microorganism Solution, itu kami menggunakan 3 bahan pokok penting. Yang pertama itu adalah garam, serasa, serta kentang. Nah, kenapa kami memilih serasa? Serasa ini adalah daun lelapukan yang sudah melebur dengan tanah. Nah, di serasa ini ada mikroorganismenya. Mikroorganisme inilah sebagai starter biang dalam pembuatan pupuk JMS. Nah, yang kedua itu adalah kentang. Nah, kentang ini kami pakai karena dia merupakan karbohidrat. Karbohidrat inilah dia menggunakan sebagai fungsinya makanan pada mikroorganisme yang pada serasa tadi. Nah, yang ketiga itu adalah garam. Nah, garam ini dia berfungsi selain sebagai mineral, dia berfungsi untuk mempercepat fermentasi dari pupuk JMS sendiri. Proses pembuatan dari pupuk JMS sendiri yaitu pertama kita tuangkan air sebanyak 5-10 liter air ke dalam toples atau baskom. Nah, yang kedua yaitu kentang tadi kita rebus selama 20 menit sampai lembut. Setelah kentang tadi rebus, kita masukkan ke dalam sarung tangan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam sarung tangan, kita remas-remas kentang tadi sampai mengeluarkan saripatinya. Baru kita aduk sampai rata dengan air. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu serasa tadi. Serasa tadi kita masukkan juga ke dalam sarung tangan. Nah, sudah dimasukkan sarung tangan, kita remas-remas juga sampai mengeluarkan warna yang agak gelap yang menandakan bahwa serasanya sudah keluar dari sarung tangan tadi. Setelah dikeluarkan, maka kita campur lagi ketiga bahan pokok tadi. Setelah tercampur dengan merata, kita masukkan proses keempat itu garam. Garam ini kita hanya memasukkan 1 sendok garam saja, yang mana garam ini tadi berfungsi mempercepat fermentasi. Nah, untuk yang perlu diingat itu kita harus menggunakan air sumur atau air biasa, jangan menggunakan air PDAM karena air PDAM ini mengandung kaporit yang dapat membunuh mikroorganisme yang ada di dalam jadam sendiri. Nah, untuk mengaplikasikan jadam ini, yang pertama digunakan sebelum media tanam atau media tanam yang tanahnya belum kita gunakan untuk tanaman. Fungsi dari jadam ini dia berfungsi untuk memperlembut tanah sehingga akar untuk media tanam kita tadi itu dia dapat mengakar sampai dalam. Itulah fungsi dari jadam tadi, fungsi utama jadam. Namun jika sudah ada tanaman, kita juga tetap bisa mengaplikasikan pupuk jadam ini dengan menggunakan 1:10. Itu 1 liter jadam dibanding 10 liter air biasa. Nah, itu digunanya kita tinggal semprot aja ke media tanam tadi. Nah, dengan fungsinya untuk sebagai pestisida pada media tanam. Untuk pembuatan pupuk dasar serbuk kayu. Nah, pupuk dasar serbuk kayu ini adalah material organik untuk sebagai media kompos pada tanaman. Pupuk dasar serbuk kayu ini dia berguna untuk menjaga tekstur tanah, menjaga kelembapan tanah, serta untuk mengatasi gulma yang tumbuh di sekitaran tanaman. Nah, untuk pembuatan dari pupuk dasar serbuk kayu ini menggunakan 2 bahan pokok saja. Yang pertama itu ada M4 dan gula merah sebanyak 2 ons. Nah, M4 ini digunakan untuk mempercepat dari fermentasi serbuk kayu sendiri karena di M4 ini dia ada asam asetat, ada asam laktat yang mana bakteri ini dia menggunakannya untuk fermentasi tadi. Nah, yang kedua itu adalah gula merah. Kenapa gula merah kita gunakan di sini? Karena gula merah ini sebagai media makanan pada bakteri yang ada M4 tadi. Nah, untuk cara pembuatannya yang pertama yaitu kita siapkan airnya terlebih dahulu. Kita sediakan 5 liter air. Nah, untuk menggunakan M4 sendiri, itu kita menggunakan akurasi 1 liter air dengan 1 tutup botol dari 4 tadi. Jadi, kita sudah sediakan air, kita masukkan 5 tutup botol M4 kepada 5 liter air tadi. Setelah dimasukkan, kita aduk sampai merata. Sudah aduk sampai merata, terus kita masukkan gula merah yang sudah hancur, kita larutkan lagi sampai merata ke dalam larutan tadi. Sudah didiamkan, terus kita diamkan selama 20 menit. Kenapa didiamkan selama 20 menit? Itu kita untuk membangunkan bakteri yang ada di M4 tadi. Nah, setelah kita tunggu selama 20 menit, kita campurkan, kita aduk merata sama serbuk kayu tadi sampai merata. Sudah sampai merata, kita masukkan lagi ke dalam karung, terus kita ikat sampai tertutup. Sudah ikat sampai tertutup, kita fermentasikan. Kita tunggu sampai 15 hari sampai 1 bulan di tempat yang lembab. Nah, jika sudah jadi pupuk dasar serbuk kayu ini, dia akan berwarna gelap. Itu menandakan bahwa pupuk ini sudah siap digunakan.
untuk mendapatkan kualitas dari pupuk dasar ini, kita dapat mencampurkan dengan kotoran hewan ternak dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 kg dari pupuk dasar serbuk kayu ini dengan 2 kg dari kotoran hewan ternak ini dicampur sampai merata, baru kita aplikasikan ke media tanaman. Nah, untuk cara pengaplikasikannya sendiri itu kita bisa mengaplikasikan ke media tanam sebelum ditanamin, atau kita bisa cangkul, dileburkan atau sampai merata gitu. Terus yang kedua, jika sudah ada media tanamannya di atas, terus kita bisa taburkan saja pupuk dasar serbuk kayu ini karena dia berguna sebagai mengatasi gulma yang tumbuh di sekitaran tanaman. Namun untuk di Desa Setirik sendiri kan dia mayoritas petani padi. Jadi kita bisa menggunakan cara pengaplikasikannya 5-10 ton dasar serbuk kayu dengan perbandingan 1 hektar. Untuk daya tahan dari produk ini sendiri, yang pertama ada pupuk JMS, dia bisa bertahan selama 1 bulan karena mikroorganisme bisa mati dalam 1 bulan. Terus yang kedua itu ada pupuk dasar serbuk kayu, dia bisa bertahan selama 5-10 tahun. Harapan kami terkait program inovasi desa yang kami lakukan terkait program pupuk jadam dan juga pupuk dasar serbuk kayu ialah semoga program ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada petani di Desa Sitiris dan juga kepada rumah tangga agar petani sawah mereka dapat berjalan dengan baik, dan juga untuk mengatasi solusi daripada pupuk kimia yang harganya cukup mahal. Dan juga besar harapan kami semoga program kami ini dapat berkesinambungan ke depannya. Setelah kami pergi dari sini, ada yang untuk melanjutkan program kami ini di sini. Proyek Desa Sitiris 2023 Mudah